A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum 'Ad ya diutus Nabi Hud. Ingat tuh. Jadi Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, berkatalah Nabi Hud, wahai kaumku, wahai kaum 'Ad, maksudnya sembahlah oleh kalian siapa Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat begitu. Di sini malakum, tidak ada bagian, tidak ada bagi kamu min ilahin, dari Tuhan ghairu selain Allah. Jadi kalimatnya. Jadi la ilaha illallah akan begitu. Jadi hampir sama senada dengan la ilaha illallah. Kalimat-kalimat malakum min ilahin ghairu ay makna la ilaha illallah. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan-Tuhan ghairuh, kecuali dari sesuatu yang disembah selain Dia, yakni Allah Ta'ala. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, itu kalimatnya. Jadi simpelnya Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad itu kemarin sudah dijelaskan adalah kaum yang sangat luar biasa teknologinya dan kekuatannya. Ya, fisiknya tinggi besar, gede, kekuatan teknologi luar biasa karena mampu membangun istana-istana di daratan, di tempat-tempat rata, dan apartemen-apartemen ini dipahat di batu-batu di apartemen, sehingga mereka lupa kepada Allah. Jadi sibuk dengan kegiatan kehidupannya. Nah, mungkin seperti kita ini lah. Sekarang zaman-zaman kalau kita lihat ke Kuningan, lihat ke daerah-daerah metropolitan, Gunung Cakar Langit, ya, dijadikan tempat-tempat apartemen-apartemen. Mereka sibuk dengan duniawiyahnya, ya, dan bisnisnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan berpikiran dulu itu primitif. Nggak ada primitif. Manusia sekarang juga kalau misalnya manusia yang akibat peperangan, ya seperti Palestina dan Israel umpamanya yang sekarang terjadi, itu kan saling bom itu, hancurlah peradabannya, maka primitif lagi. Hancur teknologinya, misalnya yang sumber-sumber teknologi itu apa aja? Misalnya sumber teknologi listrik, ya kan? Sumber teknologi itu bahan-bahan bumi, misalnya hasil bumi, minyak dan sebagainya, semua hancur dibakar, bukan primitif lagi. Sumber makanan nggak ada, maka manusia kembali primitif. Sekarang manusia tergantung kepada teknologi internet. Kalau satelitnya dihancurin, teknologi nggak ada, manusia nggak bisa lagi menggunakan kontrol-kontrol. Maka senjata itu kemungkinan bisa terjadi kembali kepada pedang atau perang, kembali kepada senjata perang dan tombak. Karena kalau sudah tidak ada teknologi, misalnya orang punya senjata tapi nggak ada pelurunya, kan nggak dipakai. Padahal umpamanya punya bedil untuk nembak burung, mimisnya nggak ada fungsinya lagi kan. Maka kembali nyari panah, kan begitu kan? Otomatis nyari panah buat panah. Maka bisa jadi nanti ketika manusia sudah saling serang dan terjadi perang dunia, ya, maka kemudian manusia kembali kepada senjata yang primitif, pada tombak, golok, gitu. Itu bisa terjadi ketika peradaban itu hancur. Jadi kemungkinan zaman Nabi Hud dulu, kaum 'Ad itu teknologi sudah tinggi, tapi kemudian dihancurkan karena akibat mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Jadi dibalikkan, bumi dibalikkan, maka peradabannya bukan hanya dibalikkan, peradabannya dileburkan, hanya tinggal situs-situsnya, pondasi-pondasinya. Jadi kalau peradabannya masih ada sekarang sisa-sisanya. Jadi kalau kita lewat di peninggalan kaum Samud di daerah Jaziratul Arab, ya, di semenanjung Arabia itu masih ada. Karena Samud itu ada di daerah Jaziratul Arab, dan di Asia Timur, Asia Tengah adanya. Itu kalau lewat masih ada peninggalan bekas-bekas buktinya itu, dan pondasi-pondasi puing-puing ada. Sebagaimana misalnya di Jati Padang dulu tuh peninggalan candi-candi kan masih ada di sekitar sana, itu kan situs-situsnya masih ada. Nah, seperti itu batu-batu sisa peninggalannya. Kalau Candi Borobudur kan yang kita ini kan masih ada jelas kan bangunannya gitu. Tapi ada beberapa wilayah di Jawa Barat terutama misalnya itu yang sudah hancur kan masih ada sisa-sisa bekas runtuhan. Nah, seperti itu Bang. Kaum 'Ad yang puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang lalu itu mereka masih meninggalkan sisa-sisa peradaban. Dan itu luar biasa takjub teknologi itu.
Bahkan kita lihat misalnya kalau di Papua sana, di dasar samudra itu ternyata ada bangunan yang cantik dan megah, yang kokoh. Ada bikin sisa benteng, seperti bentengnya peperangan di istana yang hebat di Papua. Jadi bisa jadi Papua itu dulu bukan air di permukaan itu. Bisa jadi itu daratan yang kemudian lalu tenggelam. Apa sih yang nggak mungkin laut? Ingat peristiwa Nabi Nuh ditanya 2/3 dunia sekarang adalah air. Ketika Allah menghendaki tenggelam seluruhnya. Dan Allah yang tampakkan itu hanya wilayah-wilayah tertentu. Atau yang tadinya gurun pasir berubah menjadi tanah yang hijau, atau sebaliknya tanah yang tadinya subur hijau Allah balikkan menjadi tanah yang berpasir. Kan gampang bagi Allah, tinggal menerbangkan badai kepada satu tempat, maka tempat yang subur jadi padang pasir. Kan begitu. Bisa jadi Saudi Arabia itu dulu bukan pasir, bukan padang pasir misalnya. Bisa jadi itu adalah yang hijau. Lalu kemudian dibalikkan tanahnya dengan pengertian seperti itu, maka yang atas berubah menjadi pasir, yang bawah tenggelam. Karena kita nggak tahu zaman masa kita. Kan yang kita tahu dulu hanya eranya kapan. Akhir misalnya udah umur berapa tahun Pak Sodi? 68. Jadi kurang lebih 68 tahun kita hidup. Dan kita pun nggak tahu mungkin nggak pernah ketemu sama Buyut kan? Buyut pernah ketemu nggak sama Buyut? Enggak. Bapaknya kakek? Enggak pernah. Kakek aja. Tahu ceritanya tentang Buyutnya bapaknya kakek? Ada. Hanya sedikit. Hanya sedikit cerita itu. Kita nggak tahu kan kisah sesungguhnya kan? Apalagi ini zaman yang ribuan tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Maka berita itu kita dapatkan dari berita Al-Quran atau berita-berita Israiliyah tadi dari umat-umat, misalnya dari kitab Taurat, kitab Injil dan sub-sub yang lain. Kita nggak menafikan itu. Ya, makanya disebut berita Israiliyah atau berita yang didapatkan dari bangsa Israel. Nah itu Israel itu kan Yahudi itu punya kita dan namanya kita Jabur, termasuk peninggalan Nabi Daud, ya. Termasuk juga sebenarnya turunan Bani Israel itu Nabi Musa itu kan turunan Bani Israel juga. Karena Israel itu gelar dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Ya, Ishak itu punya saudara tiri namanya Ismail. Jalur Ismail nggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad. Sedangkan jalurnya Nabi Ishak nabinya banyak karena memang turunan yang terbanyak yang Allah turunkan yang diangkat Nabi dan Rasul dari jalurnya Nabi Ishak. Tapi justru Nabi Ishaknya kurang terkenal. Yang terkenalnya Ismail, makna Nabi Yakub. Maka Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub inilah yang menjadi diangkat oleh Allah Nabi dan Rasul yang panjang. Ya, yang panjang. Sedangkan dari jalur Ismail hanya satu, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah itulah yang membuat bangsa-bangsa Bani Israel tidak mau terima kalau Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi yang Allah angkat, karena jalurnya beda. Ya, contohnya begini di kita, si A raja turun-temurun terus. Tiba-tiba yang raja dari yang lain, kan nggak terima tuh. Siapa kamu? Kita dari nenek moyang jauh dulu nih, nabi-nabi mungkin tiba-tiba kok kamu dari jalur yang nggak jelas. Bahkan dianggapnya jalur Ismail itu jalur dari istri yang merebut suami orang lain, lakon dalam bahasa merebut hati orang. Nah dalam versinya Yahudi, versinya Bani Israel menganggap jalur Ismail itu jalur dari kenyataan benar, dari bundik katanya. Gitu, makanya mereka nggak mau terima kalau misalnya Nabi Muhammad sebagai Nabi Khataman Nabi wal Mursalin. Itu yang salah satu membuat perang itu. Kenapa Yahudi nggak mau terima? Kalau seandainya mereka menyisihkan hawa nafsu mereka pasti terima. Karena pada dasarnya Allah punya kehendak. Tapi ya itulah kisah. Maka saya sering mengisahkan persoalan di dunia ini sebenarnya yang paling esensi soal rumah tangga awalnya. Berawal dari persoalan rumah tangga. Kok bisa? Ya rumah tangganya Nabi Ibrahim awal muasalnya adanya syariat Islam. Nabi Ibrahim punya istri yang nggak punya anak. Kemudian diberikan hadiah oleh Raja Mesir seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh, yang sangat luar biasa. Dan kemudian istrinya sendiri menyuruh kepada Ibrahim untuk menikahinya agar berlanjut keturunan.
Maka kemudian dengan keterpaksaan, dengan awalnya keterpaksaan, tadinya tidak mau, Ibrahim nggak mau kan, sampai 3 kali diminta dalam beberapa keterangan. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dan dilalanya nikah dengan Siti Hajar malah hamil, punya anak sampai melahirkan. Nah, perhatian Ibrahim terlalu dianggap berlebihan terhadap Hajar dan Ismail kecil. Siti Sarah nggak terima, hati perempuan dibisik oleh iblis, ya kan? Nggak terima, udah pokoknya aku nggak suka, usir dari sini, saya nggak mau ada dia, nggak mau ada Hajar, nggak mau ada Ismail, diusir silakan. Allah berikan petunjuk agar meninggalkan di sekitar Ka'bah. Maka terjadi peristiwa syariatnya haji, diantaranya adalah peristiwa sa'i. Ya, antara Safa dan Marwah itu kan syariatnya Nabi Ibrahim lantaran Ismail dengan Siti Hajar. Nah itu berulang ulang sampai kemudian beranak pinak sampai jauhnya Ishak, sampai terus panjang diceritakan sampai Nabi, sedangkan jauh Ismail hanya sekitar Mekah. Jauh Ismail itu sekitar Mekah. Ya, yang bertemu dengan suku Jurhum, nanti akan menikah Ismail dengan salah satu daripada suku Jurhum, beranak pinak sampai bla akhirnya sampai kepada kakek Nabi, ya, Abdul Muthalib, ya kan. Abdul Muthalib punya anak diantaranya Abdullah punya anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalur yang panjang luar biasa ini. Kemudian dari Isa itu masih dari Ismail. Nabi Isa itu Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu masih turunan Ismail dari jalur Isa. Nah tiba-tiba dari Nabi Isa lari kepada jalur Ismail, maka tidak terima. Gitu. Dan termasuk juga sebenarnya Yahudi itu tidak terima dengan kenabian Nabi Isa, karena Yahudi itu sebenarnya adalah gelar salah satu putra Nabi Yakub. Siapa? Israel. Siapa Yahudi itu dari Yahuda. Ketika Nabi Yusuf itu punya orang tua namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya anak kan bagian yang istri dalam cerita itu. Ceritakan di antaranya ada putra-putranya dari istri yang lain, tapi ada dua putra dari istri yang berbeda, yang namanya Yusuf dan Bunyamin. Nah, perhatian Nabi Yakub ini terhadap keduanya itu dianggap berlebihan. Ya kan Allah memberikan hidayah sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Saudara tertua itu namanya Yahuda. Nah, ada kisah kan dalam surat Yusuf tentang itu kan, ceritakan bla sampai akhirnya mereka bisa dalam kisah itu tobat lah, ya terima. Tapi kemudian Yahuda membentuk suatu kabilah namanya Yahudi. Yahudi itu pengikut Yahuda yang kemudian sampai membentuk sebuah agama. Padahal seharusnya nggak boleh. Sedangkan Nabi Yusuf milah Ibrahim, milah bapak, milah ibu. Ketika Yakub akan meninggal, ketika Ishak akan meninggal, mereka selalu berwasiat, sembahlah Allah. Tapi anak-anaknya yang memang memiliki sudah diracun oleh iblis, ya itulah seperti itu. Jadi Allah punya rencana, Allah punya skenario, ya kehidupan biar berjalan. Kan adanya orang jahat itu kan ujian untuk orang baik. Kalau semuanya baik, itu nggak ada ujian dong. Ya kan begitu. Makanya kita tuh perjalanan aneh. Pasti dalam kehidupan itu ada orang yang baik dan orang yang jahat. Tapi mudah-mudahan sih kita masuk orang yang baik. Nah kita lanjut. Nah kemudian Nabi Hud kembali lagi. Nabi Hud ini kemudian selalu memerintahkan kepada kaumnya agar menyembah Allah, bukan menyembah yang lainnya. Maka menjawab qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Maka menjawab atau berkata al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, yaitu para orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemuka-pemuka lah. Kemarin disebutkan pemuka agama, tokoh masyarakat. Karena di masyarakat itu kan ada adat, ada agama, ada ritual-ritual. Maka tokoh agama atau pemuka-pemuka daripada masyarakatnya dikata menjawab kepada Nabi Hud. Apa yang dikatakannya? Inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Jawabannya adalah, "Hei Hud, kami ini melihat kamu itu adalah orang yang safah." Apa itu safah? Safah itu artinya adalah orang yang kurang waras. Dan kami
menyangka engkau, meyakini engkau adalah orang yang berdusta. Jadi ketika Nabi Hud dia dakwah secara langsung, secara terang-terang mengajak kepada kaumnya, seperti dakwahnya Nabi mengajak kepada kaum atau umat kaum kafirin, terutama pada saat itu adalah orang-orang Quraisy di Ka'bah. Jadi Nabi pernah langsung mengatakan, jangan kalian melakukan ibadah-ibadah yang tidak menyembah sembah Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah dianggap sama, syafaha, orang yang safaha ini, orang yang tidak waras, majnun, orang yang gila. Ya, ditangkap begitu. Tapi dalam bahasa sini, dalam bahasa Al-Quran untuk majnun digunakan safaha. Tetapi kalau untuk Nabi untuk Nabi Nuh dikatakan apa jawabannya tuh? Itu jawabannya ini jawabannya adalah fi dhalalin mubin, kalimat dhalal. Ya. Kalau umat Nabi Nuh ketika diajak untuk menyembah Allah, jawabannya pemuka jawabnya lakum dhalalun mubin. Kamu itu orang yang benar-benar tersesat. Kalimatnya begitu. Tapi untuk umat Nabi Hud, ya kaum Ad tadi, pemuka agamanya mencap Nabi Hud dengan kata safaha. Ya, ini orang yang kurang waras dan orang-orang yang berdusta. Maka kemudian Nabi Hud menjawab, qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Saya ini bukan orang yang kurang waras, tapi saya ini adalah utusan Allah, penguasa semesta. Nah, baru masuk ke ayat yang kita baca tadi, ke ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Risalah itu jadi kalau misalnya begini, padahal saya utus untuk memberikan sesuatu kepada Rasulnya. Maka Rasul penyampai amanah, penyampai sesuatu kepada Rasulnya. Maka disebut amanah. Agar disampaikan. Kalau tidak disampaikan, dosa kan? Maka Nabi Hud itu dia menjawab, inni uballighukum risalati rabbi. Tugasku, aku hanya menyampaikan kepadamu amanat dari Tuhanku, wa ana lakum nasihun amin. Dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Jadi kalian begitu jawabannya. Ketika dicap oleh kaum Ad, kamu ini orang yang kurang waras, kamu ini benar-benar bohong. Maka jawaban Nabi Hud, saya ini bukan orang yang tidak waras, tapi saya ini ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan amanat Allah, dan saya ini adalah orang yang memberikan nasihat yang terpercaya. Gitu kalimatnya. Nasihun. Awa ajibtum. Nah, ini jawaban lanjutan dari Nabi Hud. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Jadi apakah kalian takjub bahwa datang kepada kalian pemberi peringatan dari Tuhan kalian, seorang laki-laki di antara kalian yang memberikan peringatan. Jadi kata istilah Allah, yang Allah itu jadi dalam konteks seolah-olah itu Allah bercerita kepada Nabi. Begini ceritanya. Jadi Nabi Muhammad, dulu itu ada kaum namanya kaum Ad. Maka aku mengutus kepada hari itu Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu berkata kepada kaumnya agar dia itu menyembah tidak lain kecuali Allah, tinggalkan sesembahan lain. Tapi justru pemuka daripada kaum Ad, dia mengatakan kepada Nabi Hud bahwa kamu ini adalah orang yang kurang waras, orang yang berdusta. Gitu kalimatnya. Maka Nabi Hud kemudian menjawab, saya ini hanya sekedar menyampaikan amanah dari Allah, dan saya ini adalah orang yang memberikan nasihat yang terpercaya. Maka kemudian Allah berkisah, Nabi, mereka itu takjub kalian, nggak percaya bahwa datang yang memberikan peringatan dari itu adalah seorang orang laki-laki dari kalangan mereka sendiri untuk memberikan peringatan. Maka kemudian wadhkuru ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum bil khalqi basta. Maka untuk memperkuatnya Allah menjelaskan. Jadi ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaummu. Nah ini kalimatnya. Hei Hud, hei kaum Ad, ingat ya,
kalian ini ada setelah kaum Nuh. Kalian gitu. Jadi kaum Ad itu adalah kaum setelah Nabi Nuh. Berarti turunan Nabi Nuh dari jalur-jalur yang Sam tadi. Kan ada Sam, Ham, Yafid, 3 anak tadi. Kemarin diceritakan tentang apakah ada. Nah, sumber 3. Sam, Ham, Yafid. Maka jalur ke Asia, Asia Timur, Arab Saudi itu misalnya ada turunan dari Sam, misalnya Sam bin Nuh punya anak ke-12 sampai akhirnya turun temurun kaum Ad yang membentuk. Ingat, Ad itu salah satu putra daripada putra-putra Nabi Nuh, mungkin cucu, mungkin juga cicit. Kita nggak tahu jauhnya berapa karena nggak diceritakan, nggak ada catatan yang menjelaskan urutan keberapa. Tetapi itu daripada anak Nuh. Maka kemudian di sini yang dijelaskan, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah ketika aku menjadikan kalian ini khulafa. Khulafa sebagai khalifah min ba'di qaumi Nuh, sesudah kaum Nuh. Wa zadakum. Nah, kalimat di sini Allah jelaskan, dan dia lebihkan fil khalqi basta. Jadi kamu dalam kekuatan tubuh dan perawatan. Ini kelebihan kaum Ad. Jadi dia lebihkan dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi kaum Ad itu tubuhnya, perawakannya hebat, kuat, tinggi besar. Ya, kalau kita kan cuma segini, mungkin ya tingginya tinggi sekali. Kalau kita paling tinggi 2 meter 20 juga udah orang poeng ya kan. Orang tinggi 2 meter 20 nggak panjang umurnya, jangan yang panjang. Ya karena kelebihan sesuatu zat yang tidak bisa sesuai dengan kondisi zaman. Kalau dulu bisa mungkin 5 meter, mungkin 10 meter. Sehingga agak aneh kalau orang-orang dahulu mampu mengangkat batu yang kita nggak bisa angkat. Ya kan kayak Candi Borobudur, kok bisa ya batu disusun begitu? Wajar. Badannya memang bisa 10 meter. Kalau 10 meter angkat batu segitu kan enteng. Kalau kita kan ibarat semut suruh ngangkat ini. Ya kan? Kok bisa ya begitu orang batu tersusun dengan susunan yang luar biasa? Ya karena memang sesuai dengan fisiknya. Mungkin dalam istilah kita itu raksasa gitu. Kita istilah kita raksasa. Makanya Allah jelaskan di sini, wa zadakum fil khalqi basta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi dan Allah lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Kemudian fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Jadi kalimatnya ala itu bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala itu nikmat-nikmat. Maka nikmat-nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu berbuatnya. Maka fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah wahai kaum Ad, nikmat-nikmat Allah yang telah kalian dapatkan dari Allah supaya kalian beruntung. Nah, ditekanlah dalam ayat dalam surat Ar-Rahman beberapa kali Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan? Itu salah satunya adalah teguran kepada umat Nabi Hud yang bernama Ad. Kemudian qalu kaum Ad menjawab, ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Hud, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Nah, ini jawaban-jawaban basic kelas. Jadi kalau ada orang disuruh misalnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita dulu, kalau kita di Jawa Barat, di Ciamis masih ada nggak tradisi zaman dulu yang misalnya bakar temennya untuk berjamro, bakar kalau mau panen biasa kita misalnya suka sesuji melakukan ritual-ritual kan masih kadang masih ada yang dulu. Nah, ketika kita jelaskan kepada mereka jangan lakukan. Jawabannya apa? Haji tanya lina'budallaha wa Hud, kamu itu datang kepada kami hanya sekedar ingin agar kami ini hanya menyembah Allah saja. Kami ini banyak yang kami sembah, yang kami yakini sebagai sesuatu yang luar biasa. Allah kadang juga maaf gunung-gunung masih aja. Dan kalau kita zaman sekarang aja juru kunci terus terkenal ya.
Kalau kita ke gunung-gunung itu ada juru kuncinya. Ya kan? Juru kunci ini dianggap bisa mempertemukan kepentingan manusia dengan jin-jin di situ kan gitu kan di atasnya. Nah itu kan keyakinan harus dihilangkan. Ya kan? Ya kalau dia bisa berinteraksi dengan penghuni situ, apalagi orang yang meminta kaya, jadi kaya aja sendiri dulu, ngapain bikin orang lain kan gitu kali. Ya. Maka kemudian ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau datang kepada kami wahai Hud untuk agar kami hanya menyembah Allah saja dan kami tinggalkan apa yang biasa kami sembah, yang kami sembah oleh nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta as-sadiqin. Kalau gitu, sok buktikan ancamanmu wahai Hud jika kamu merasa bahwa kamu adalah yang paling benar. Jadi ini kata orang atau pemuka-pemuka daripada kaum Ad. Ya. Jadi Nabi Hud itu kan begitu. Nabi Hud itu sama. Saya itu takut kalau kalian masih menyembah Tuhan selain Allah, Allah datangkan azab. Maka kata umat kaum Ad ini jawabannya sok, kalau begitu datangkan azab itu kepada kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan sesembahan. Gitu kan, nantang. Jadi kalimatnya Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka kemudian jawaban Nabi Hud, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rizqun wa ghadab. Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Allah, dari Tuhan akan menimpa kamu. Kalimatnya, atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyang membuat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan penerangan untuk itu. Kemudian pantawiru inni ma'akum minal muntawirin. Jika demikian tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Jadi ini jawaban Nabi Hud. Jadi kalimatnya mereka itu kan punya Tuhan dengan nama-nama masing-masing. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi di kitab itu, contoh riwayat orang dulu itu punya jasa, maaf misalnya Gus Dur, dibikinkanlah patungnya, ya kan untuk mengenang jasa Gus Dur. Di kemudian hari misalnya orang datang berziarah ke makam Gus Dur, dianggap sebagai wali lakukan ritual-ritual berlebihan sehingga lupa dengan agama. Maka nggak boleh. Kalau kita ziarah wajib. Kita ziarah, sebagai ziarah itu kan fungsi ziarah itu untuk mengingatkan kematian, untuk mendoakan orang yang meninggal. Tapi kita kan ziarah. Ziarah itu bukan meminta, tapi memberi. Ingat, orang berziarah bukan meminta, memberi. Apa yang diberi? Diberikan kita. Karena orang meninggal itu butuh doa. Nah kalau seandainya dibalik, kita datang ke kuburan atau ke tempat-tempat suci untuk meminta, berarti kita sudah memutar balik agama. Jadi itu kalimatnya, nggak boleh kita datang ke tempat Nabi sekalipun, ke makam Rasulullah SAW, kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Sholawat itu apa? Kita mendoakan Nabi. Ya Allah, rahmat serta keselamatan semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad. Doa bukan? Doa bukan. Ketika kita mendoakan Nabi, maka Nabi mendoakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam hadisnya ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka malaikat berwakan bersalawat kepada kita. Jadi kita mendoakan Nabi, malaikat mendoakan kita. Dan malaikat itu di dalam Al-Quran jelaskan selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Dengan catatan kita beriman dan beramal saleh. Begitu doa malaikat itu di dalam surat Ghafir dijelaskan, di dalam surat yang 39 menjelaskan tentang malaikat itu mendoakan kita. Nah ketika kita bersalawat bukan meminta kepada Nabi, tapi kita mendoakan Nabi. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat mendoakan kita, Nabi bisa menjadi syafaat nanti untuk di akhir-akhir. Di akhirat nanti kita kan tinggal begini, kamu siapa? Saya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa? Nabi adalah khataman Nabi wal Mursalin. Nabi adalah kekasih Allah. Yang masuk surga pertama adalah Nabi yang akan buka pintu surga. Maka kita fi dhillin Nabi Muhammad SAW, dalam naungan Nabi Muhammad SAW. Itu kalimatnya gitu. Maka kalau kita dalam naungan Nabi aman nanti di akhirat.
di akhirat nanti. Itu kalimatnya itu. Jadi kita lanjutkan. Kemudian fa'anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Jadi ketika dakwah Nabi Hud tidak diterima oleh kaum Ad, Nabi Hud sudah pasrah, maka pangtawirni, aku menunggu, aku menyerahkan urusanku ya Allah. Aku sudah menyampaikan loh ya Allah, aku sudah mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mengindahkan. Sekarang silakan, itu hak, itu kewenangan engkau untuk menghukum daripada kaum tadi. Maka dalam beberapa ayat nanti kita ketemu bagaimana kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditimpakan petir, ada yang dikatakan angin yang berulang-ulang terus menimpa sampai diazab dengan berbagai macam azab. Wah, sehingga akhirnya mereka binasa sampai ke akar-akar. Jadi mereka hancur sampai ke akar-akar, tidak tersisa. Dalam bahasa Al-Quran itu mereka habis benar-benar musnah. Begitu. Jadi peradabannya hancur leburkan oleh kehendak Allah dengan badai-badainya. Sekarang coba lihat, kalau kita lihat tayangan TV misalnya, badai menerpa atau enggak, air tsunami itu yang namanya bangunan segede apa aja besar. Ya, pernah lihat kan dulu tayangan tsunami waktu TV ya, ya tsunami, air dari air Bahtera itu air menimpa ke daratan, rata semua. Angin putih beriung, angin topan, angin badai menimpa, itu rata. Apalagi ini memang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ratalah kaum Ad itu matilah orang-orangnya sampai seluruh orang yang mendurhakai Allah, tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Hud dan sedikit sekali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Hud. Ini jelaskan fa'anjaynahu walladzina ma'ahu. Maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat, dengan kasih sayang dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya. Kalimat itu. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu. Jadi wa qata'na itu dabiral ladzina, dabiral sampai akar-akarnya. Jadi kalau sampai ke akar-akarnya berarti tidak ada yang tersisa. Ini kalau seandainya Pak Dalam punya pohon, dicabut sampai akar-akarnya, tersisanya nggak? Bisa tumbuh lagi nggak? Nggak mungkin. Nah itu kalimatnya diibaratkan. Jadi Allah cabut, Allah musnahkan kaum Ad itu sampai seluruhnya, tidak ada yang tersisa satupun. Maka kemudian wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesailah kisah tentang Nabi Hud bersama kaum Ad. Poinnya Nabi Nuh, Nabi Hud, tugas pertama adalah dia menyampaikan kepada kaumnya bahwa sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Sedikit sebelum nanti kita akan masuk kepada bahasan yang panjang adalah ayat yang ke-72-nya. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah, dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus saudaranya Saleh, Nabi Saleh. Apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh berkata kepada kaum Tsamud, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinah. Jadi bayyinah itu adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu. Apa buktinya? Hadhihi naqatullahi lakum ayat. Nih ada seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Fadharuha ta'kul, biarkanlah dia makan fi ardillah, di buminya Allah. Wala tamassuha, jangan kalian sakiti, bisu'in, ya, dan wala tamassuha bisu'in, kalimatnya jangan engkau sentuh dengan keburukan, kalimat itu artinya jangan disakiti itu unta itu. Fayakhudakum adzabun alim, maka jika unta itu kalian sakiti, jadi kalian perlakukan tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, maka kalian akan mendapatkan siksanya. Nah itu ujiannya. Kaum Tsamud itu adalah kaum yang lain setelah kaum Ad. Mereka hampir sama,
tapi dari beda sisi wilayahnya agak berbeda. Jadi kaum Ansur dihancurkan, ada kaum namanya kaum Samud berikutnya, karena manusia itu penyebarannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sampai miliaran, kalau dulu tidak sampai seperti itu, karena mereka itu diberikan fisik yang lebih besar, ada nggak sebanyak seperti sekarang penyebaran penduduknya. Mungkin ada wilayah-wilayah yang tidak tersentuh, karena yang kita lihat di dalam Al-Quran itu yang terisi itu, yang benar-benar ada central of human. Jadi pusat peradaban manusia itu adalah Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab, termasuk ya Arab itu terfokus ke Jazirah Arab. Jadi Eropa itu belum tersentuh saat itu. Eropa belum tersentuh. Amerika baru diketemukan Columbus, masanya ya tahun berapa ya, mungkin tahun-tahun di bawah nggak sampai 1000 itu Masehi lah, Masehi. Tapi sentral kekuasaan yang terjadi adalah di sekitar Jazirah Arab pada masa dulu, karena kita lihat Mesir sudah terkenal dari zaman Nabi Ibrahim sudah terkenal. Tapi ingat, Nabi Ibrahim itu jauh sebelum Nabi Hud. Nah, Nabi Ibrahim itu satu zaman dengan Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu merupakan, ada yang mengatakan keponakannya, ada yang mengatakan sepupunya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Lut itu jauh sesudah kaum Ad, kaum Tsamud, Hud dan Saleh. Kalimatnya begitu. Jadi peradaban itu terfokus di Asia, di Jaziratul Arab. Di antaranya ya Palestina kan adanya di Asia juga. Mesir juga kan di Asia kategorinya. Walaupun Mesir kan ada wilayah tertentu yang hampirlah orang sama-sama begitu. Jadi Amerika, benua Australia belum tersentuh. Kan benua itu ada Asia, Afrika. Nah Afrika itu kan Mesir kan termasuk kategori Afrika, tapi dia adanya di pinggiran laut, ya kan, di Sungai Nil, jalur kehidupannya sepanjang Sungai Nil. Eranya Nabi Musa itu kan sepanjang Sungai Nil kehidupannya. Tapi di daerah pegunungannya, daerah pasir padang ini tidak banyak kehidupan. Karena ingat, kehidupan itu zaman dulu bahkan zaman sekarang itu pasti nyari sumber-sumber air. Pasti mereka itu adanya kampung-kampung itu pasti karena sabab ada sumber air. Maka salah satu sumber air adalah sungai-sungai, lautan. Maka kita lihat banyak peradaban itu berada di sekitar lautan. Ya, Mesir itu yang diceritakan di peristiwa Nabi Musa di sana, Fir'aun itu ada di sekitar lautan. Maka Fir'aun kan ditenggelamkan di lautan. Kan begitu kalimatnya. Nah kita lihat juga Mekah itu memang jauh daripada laut, karena yang dekat itu kan di daerah Jeddah dekat kan, di daerah pelabuhan Riyadh misalnya dekat. Tapi Mekah itu agak jauh, tapi dia punya sumber air. Tadinya Mekah nggak ada peradaban. Nabi Adam membangun di situ ada oase-oase, sumber air tapi kemudian hilang, nggak ada. Ketika Nabi Ismail, ketika Siti Hajar ditinggalkan, itu nggak ada sumber air sama sekali. Nggak ada setitik pun, satu pun sumber air. Karena Allah sudah tutup sumber airnya. Saat itu dengan terjadi peristiwa banjir yang peristiwa Nabi Nuh itu. Jadi kan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian terjadi peristiwa banjir kan. Maka Ka'bah ini ikut terkikis bangunannya. Tapi pondasi masih ada. Karena saat itu pada dasarnya Ka'bah itu agak tinggi letaknya. Ka'bah itu ada tinggi. Nah kemudian ketika ditinggalkan Ismail dan Siti Hajar, maka kemudian ada peristiwa yang menakjubkan yang menjadi salah satu daripada pelaksanaan haji rukun. Apa? Sa'i itulah sebabnya munculnya air Zam-Zam. Maka ketika terjadi muncul air Zam-Zam, tapi bukan Zam-Zam, tapi Jam-Jam. Artinya jam itu kumpulin gitu. Air memancar di bawah telapak kaki, di bawah hentakan Ismail kecil, dikumpulkan oleh Siti Hajar, kemudian lama-lama banyak sehingga kemudian bisa diminum. Makin banyak membentuklah danau, seperti danau tapi nggak sebesar danau. Kemudian dikumpulkan, air itu memancar terus, dikumpulkan, akhirnya disisihkan, maka menjadi oase. Nah dari mulai situ kan ada dari kalangan Jurhum, bangsa Qathan datang ke
melakukan perjalanan dan mereka minta izin pada awalnya kepada Hajar untuk mendirikan tenda di situ. Akhirnya mereka membuat pemukiman sampai kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melewati masa-masanya yang penyembelihan itu, akhirnya cukup menjadi remaja dewasa membangun kembali Ka'bah dan terjadi pemukiman sampai pada. Nah begitu. Jadi termasuk kita, kalau kita kan di Jawa ini kan jauh dari laut, tetapi kan hijau. Maka orang-orang Jawa kebanyakan pasti larinya pertanian, gitu kan, tidak sumber-sumber laut. Kita paling dapat ke laut kan, Pak Sodian jauh kan, Ciamis harus ke Pangandaran dulu. Karena Pak Sodian ke Pangandaran. Saya apalagi di Garut harus ke selatan dulu, Pamengpe jauh kita ini. Tapi pada masa itu kehidupan adalah sekitar Asia dan Afrika. Eropa belum ada kehidupan. Jadi Eropa belum Belum. Amerika belum ditemukan benua Amerika. Eropa juga belum ada negara saat itu. Dan penyebaran itu setelah kemudian pada masa berikutnya ya kita panjang sekali ceritanya. Nabi Musa membentuk Bani Israel sampai di Palestina ya, dulu kan menyeberangi lautan dikejar oleh Fir'aun ditenggelam, mereka sampai ke daerah Palestina. Kan dari Mesir, ingat Mesir itu Afrika, ya kan? Nyembah masuk ke Palestina. Nah, Nabi Ibrahim itu kan tinggal awalnya di Palestina. Nabi Ibrahim. Jadi kisah dunia ini luar biasa, yang kita hanya sedikit sampai beritanya kepada kita, tetapi Al-Quran cukup merangkum apa yang bisa jadi pelajaran oleh kita tentang pertama peristiwa Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Hud, kemudian ada Nabi Saleh. Nanti kisahnya akan diceritakan pada pertemuan berikut. Tapi poinnya ketiga Nabi ini atau kedua Nabi yang kita bicarakan, yang sudah dibicarakan, mereka ini adalah yang pertama kali didakwahkan kepada kaumnya adalah agar hanya menyembah Allah. Itu yang paling poin inti daripada dakwah para nabi dan para rasul. Ada pertanyaan, Pak Sodi? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup, padahal ada? Ya, baik. Ditutup dengan pembacaan Alhamdulillah.